Ya, sebelum kita belajar, kita coba refleksi di minggu kemarin. Di pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Radit, masih ingat? Aduh, Nah, pusing nih. Kita deret sedikit, sama yang minus-minus itu kan. nah kita belajar tentang sedikit mengulas materi yang dulu ya, materi dasar mengenai pengurangan dan penjumlahan pada bilangan negatif. Dan kita juga sedikit membahas tentang deret dan apa barisan ya. Oke, kalau di sekolah udah belajar tentang apa? Sekarang lagi trigonometri. Trigonometri. Oke. Untuk materi deret dan barisannya, apakah Radit sudah menguasai? Dulunya ada lagi sih yang deret geometri tak hingga. Oh, deret geometri hingga Ada belum itu. Ya, belum belum. dipelajari atau belum menguasai? Sudah dipelajari Belum belum itu? menguasai sih. Udah belajarin. Ya ya ya. Oke, sebelum ke materi deret itu, untuk aritmatikanya udah lancar? Nah, Oke, ya, berarti kita coba ngebahas sedikit ya materi tentang aritmatika. Ya. Hmm. Ya, untuk aritmatika itu adalah barisan bilangan-bilangan di mana beda selisih ya kalau misalkan waktu kita bahas barang-barang waktu pertemuan kedua apa ke satu ya. Bentar, Kare akan share juga untuk materinya. Ya, nah sebelum ke deret, Kare mau apa ya memastikan apakah Radit sudah menguasai ini sehingga kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Ya, jadi untuk penerapan matematika aritmatika dasar ini, barisan aritmatika ini kadang beberapa murid hanya tahu rumusnya saja, tapi penerapannya mereka kadang nggak tahu ya. Jadi untuk penerapannya sebenarnya kalau Radit bisa berpikir mengenai apa sih gunanya barisan aritmatika tuh. Kira-kira menurut Radit barisan aritmatika itu digunakan untuk apa contohnya? matematika. Kadang kalau ngitung jumlah kali apa? Barisan ya. Mm-mm. Kalau di game deh, Eh, kira-kira di di game game. biasanya kalau game online setiap kita login tuh ada beberapa game yang memberikan kita koin. Ya, misalkan Ya, sehari ya, login ya. dapat 5 koin Oh ataupun iya. ya. Ya, ya. Nah, kalau misalkan dihitung selama 20 hari itu kira-kira dapat berapa koin kalau ditotalkan. Nah, itu Ya, kayak gitu. Ya. nah, itu tuh adalah deret aritmatika. Ya. Sedangkan barisannya kalau barisan itu biasanya ya di game juga ada. Misalkan di hari pertama Radit cuma dapat 2 koin. Hari kedua ternyata dapat kelipatannya jadi 4 koin. Lalu ada hari ketiga dapat 6 koin. Seterusnya. Dan itu bisa menggunakan deret atau barisan aritmatika. Ya. Jadi beberapa game kadang ada menerapkan itu. Ya, ada pola-pola tertentu yang sebenarnya itu berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Dulu kalau nggak salah Mister tuh pernah main Genshin ya. Tadi pernah main Genshin Impact gak? Hah? Nah, Pernah. Terakhir main ini Genshin Impact kapan? Genshin Impact apa ya? Udah sebulan sih. Udah sebulan. Karakter terbaru tuh siapa ya? Mister tuh udah lama banget. Udah ada 1/2 tahun kayaknya. Dulu paling OP tuh Neuvillette. Tahu nggak Lin? Iya benar, Village. Saya main. Saya juga punya. Kare juga punya. Neuvillette sama digabung sama Furina. Nah, yaitu. Nah, kalau kita bisa menghitung ya, biasanya Mister tuh
meneliti image dari hero-hero itu atau apa namanya dari karakter-karakter itu diteliti juga. Ya biasanya ada hitung-hitungan matematikanya sehingga ketika ada kelipatan-kelipatan itu bisa kita gunakan aritmatika dan deret aritmatika sebenarnya. Ya. Jadi nilai kan damage-nya itu DPS ya. Iya, DPS. Lalu itu bakal ada change apa namanya critical change, lalu ada tambahan apa namanya damage kalau digabung sama Furina. Ya, tahu Furina? tahu tahu. Nah, itu kalau misalkan digabung itu ada aritmatikanya. Ya, seperti itu. Jadi di dalam game pun masih banyak yang bisa kita eh, apa namanya peroleh dan kita bisa explore tentang matematika. Ya. Lalu kalau misalkan di TIK, kalau Radit kan suka coding nggak? Suka coding kan? Suka suka. Nah, di coding itu kira-kira ada rumus matematika, maksudnya bukan rumus, ada penggunaan pola matematika nggak sebenarnya dalam coding? Sering sih. Sering malah. Ya, sering ya. Contohnya apa? Iya. Yang hitung data paling. Oh, hitung data, berarti masuknya statistik. Ya. Statistik bisa. Kalau di dalam di materi aritmatika ada nggak? Matematika. Mm-mm. Paling deret ya. Deret Oh, paling. deret. Oh, deret. Biasanya istilahnya gimana? Kalimatnya gimana? Nah, ya. Tapi ada gitu datanya setiap ini naik terus ntar dijumlahin gitu. Ya Oh barisan iya. juga termasuk ya. Iya ada Mm-mm. tapi Iya, berarti memang ada ya. Walaupun memang ada. kadang kita nggak ngeh itu tuh adalah termasuk ke dalam rumus matematika. Oke, Radit. Ya, jadi kita coba masuk ke dalam soal. Ya, ini ke penerapannya ya. Kalau waktu kemarin kita hanya ke materi dan contoh soal, sekarang ke penerapannya. Ini contoh yang ada di ya apa namanya PowerPoint Kare, Mister ya. Kalau Kare itu dipanggilnya Mister atau Kare sih sama Radit itu biasanya Ini Mister. Mister ya. Soalnya Ya. beberapa murid kadang ya beda-beda gitu. Ya, jadi eh, sedikit bingung untuk memanggil diri sendiri. Ya, oke. Udah kelihatan ya. Untuk materinya sebenarnya nggak terlalu fokus ke deret aja, ke aritmatika aja. Ada materi pecahan yang pengen Mister berikan. Ya, pernah belajar mengenai materi ini sebelum kita ke aritmatika? Materi apa? Materi yang seperti ini sebentar. Biasanya, ya, Mister lihat ada beberapa materi yang perlu Radit kuasai, yang perlu Radit apa namanya fokuskan dulu mengenai pecahan. Misalkan ada pecahan sebentar. Ini ada sedikit error. Bentar ya. Nah, aman. Radit pernah mengerjakan ini enggak? 3/4 ditambah 6/7. Jangan 6/7 deh, kebanyakan. 6/8 dikurang. Misalkan di sininya berapa ya? Hmm, 3/2. Ini pecahan. Masih ingat cara mengerjakan soal ini? Enggak. Enggak. Oke, kita coba bahas satu-satu. Ini materi waktu SMP ya. Jadi, dalam materi pecahan, ini akan diperlukan kalau Radit. Nah, ini kan muncul pecahan-pecahan nih. Sering lihat soal-soal yang ada pecahannya di SMA sekarang? Sering. Sering. Nah, jadi kita ke dasarnya dulu.
Dalam pecahan, dalam penjumlahan pecahan, jika ada pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda, ya kita harus Hmm. samakan dulu penyebutnya. Oke, menyamakan penyebutnya. Kita gunakan rumus KPK, ya. Mencari KPK, ya. Mencari KPK itu adalah cari kelipatan dari setiap angka ini yang ketika kelipatan tersebut memiliki angka yang sama di ketiga angkanya. Misalkan kita mulai dari yang terkecil yaitu 2. Dua kelipatan satu hasilnya dua. Lalu kelipatan Empat. dua hasilnya sorry 4. Lalu Delapan. 6 dulu. Enam. Lalu Delapan. 8. Lalu 10. 10. Nah lanjut. Kita sorry ke angka 4. Angka 4 di kelipatan pertama. Kelipatan keduanya berapa? Delapan. 8. Lalu Dua 12. belas. Sedangkan untuk 8 kelipatan pertamanya adalah 8. Lalu ada 16. Lalu ada 24 misalkan. Nah, untuk mencari KPK berarti cari angka yang sama di kelipatan ketiga angka tersebut. Kalau kita lihat di sini ada angka yang sama di angka yang mana? Yang ini. Kalau di angka 2 ada angka 8, ya. Lalu kalau di angka 4 ada angka 8 juga. Yang 8 otomatis angka 8 itu sendiri. Betul nggak? Betul. Nah, tujuan kita adalah menyamakan penyebutnya. Maka kita samakan. Dengan cara apa? Dengan cara mengkalikan angka yang lebih kecil. 4 ini harus dikali berapa biar menjadi 8? Dua. 2. Maka kita harus kalikan 2 dulu. 2 ini harus dikali berapa biar menjadi 8? 4. 4. Oke. Maka kita kerjakan dulu yang ada penyebutnya yang lebih kecil dari 8. Oke, berarti kita kerjakan yang ini dulu nih. Nah, kalau mau kita samakan penyebutnya, otomatis yang atasnya juga atau pembilangnya juga ikut dikalikan. Ya, tujuan kita hanya awalnya ini adalah ini. Menyamakan penyebutnya. Membuat 4 menjadi 8. Tetapi dalam aturan matematika itu ketika penyebutnya dikalikan dengan angka tertentu, maka pembilangnya juga ikut dikalikan. Maka hasilnya berapa? 3/4 berubah menjadi angka berapa? Kita tulis di bawah. Per 3 dikali 8. 2, 6 per. 8. Oke, ditambah. Yang ini juga 6 per 8 dikurang. Nah, di sini harus samakan dulu. 2 dikali 4 hasilnya berapa? 8. 8. Tulis di bawah 8. Yang atasnya 3 dikali 4. 4. 15. 12. 12. Kita tulis 12 di sini. Sama dengan, ya, kalau udah sama penyebutnya, jawabannya berapa, Radit? Masih ingat? 8. Berapa? Ini 8. 8. Sebentar, ini malah jadi, eh ini kan 6 tambah 6 dikurangi 12. 12. 6 tambah 6 berapa? 12. Dikurangi 12, 0. 1. jadi 0. Ya, hasilnya 0. 0. Ya, kalau yang 8 ini, kalau pecahan itu kalau sama penyebutnya apakah ditambahkan atau tetap 8 angkanya? Iya, tetap 8 ya? Iya. Ya, betul. Jadi kalau misalkan kita lihat, kalau ini angkanya misalkan kita jangan 12 banget ya, ini misalkan 10. Ya. Kalau ini 10 berarti hasilnya adalah 2/8. Ya, ini karena angkanya sama jadi 0 jawabannya. Oke, Radit, udah paham ya mengenai apa namanya operasi pada pecahan ketika penyebutnya berbeda. Ya, Jadi penyebutnya harus samain sama yang paling gede apa? ya disamain Hmm. sama yang paling gede. Ya, itu lebih apa namanya lebih simpel. Sebenarnya bisa kita bagi ya, tapi nanti akan
apa namanya, bisa bagi di kondisi tertentu. Sebenarnya ini bisa dibagi nih. 6/8. Ini bisa dibagi dengan angka berapa biar menjadi penyebutnya 2. Nah, kalau misalkan kita bagi, kadang ini gak apa namanya, nggak cocok karena di atasnya nggak habis dibagi dengan angka yang di bawahnya. Ya, misalkan 6/8 mau kita samakan menjadi 3/2. Otomatis 8 ini harus dibagi berapa biar menjadi 2? 4. 4. 4 ini nggak cocok sama 6. Ya, Iya. maka karena lebih fleksibel dalam perkalian, maka kita gunakan perkalian saja. Walaupun angkanya nanti makin gede, tapi ini akan lebih kompatibel untuk angka-angka yang lebih beragam dibandingkan pembagian. Kecuali kalau pembagian tersebut bisa apa namanya, bisa diterapkan kepada pembilangnya juga, termasuk kepada penyebutnya. Misalkan 6 dengan 9, kita mau samain dengan 4/3 misalkan. Otomatis ini kita bisa bagi nih. Dibagi dengan 3. 9 dibagi 3 jadi berapa? 3. 3. Ya. Kita taruh ke bawah di sini. 3, 3 atasnya 6 dibagi 3 2. 2. 2. Nah, 2 dikurangi 4/3. Itu deh. Ya. Jadi memang di beberapa kasus untuk pembagian ini tidak kompatibel, tidak cocok untuk angka-angka yang selisihnya berbeda. Oke, itu dia materi mengenai pecahan. Ya, sudah paham? Oh. Ya, nggak perlu ditulis. Udah ditulis. Mau ditulis, sip, bagus. Udah. Ya, sekarang Mister mau tes lagi untuk Radit. Ketika ada angka pecahan ya, misalkan pecahannya itu adalah 3/5 ditambah dengan 0,4. Ya, ditambah lagi deh. 2/3/2 sama dengan. Pernah melihat contoh materi ini? Belum sih. Belum. Kayak ngeliat mah pernah, cuman belum pernah ngerjain. Belum pernah ngerjain. Mau kita Belum, coba, belum. apakah Radit sudah mau coba atau kita kerjakan bareng-bareng aja? Bareng-bareng dulu deh. Bareng-bareng dulu ya, karena ini mungkin sudah lama tidak pernah bersentuhan dengan materi ini. Nah, 3/5. 3/5 ini adalah pecahan. Ini juga sebenarnya bisa kita ubah menjadi pecahan. Ya, jadi tergantung pada soal. Untuk soal yang ini, apakah mau dibuat pecahan ujungnya atau dibuat desimal? Yang paling mudah kita buat jadikan pecahan. Pecahan tuh berarti yang 2/3 ataupun dan lain-lainnya. Ada perperannya. Kalau desimal berarti 0,23, 0, berapa itu desimal namanya. Nah, pertama tugas kita adalah menyamakan penyebutnya. Tadi tahu nggak kalau 0,4 itu kalau kita ubah menjadi pecahan itu bentuknya seperti apa? 0,4 itu sama dengan 4/10. Ya. Jadi kalau ada angka 0,2 itu sama dengan 2/10. Lalu 0,7 sama dengan 7/10. Dan seterusnya. Ya, jadi itu. Kalau misalkan ada 0,03, ini berapa jadinya? 0,03 berarti 3/100. Kalau ada 0,25 berarti 25/100. Ya, perhatikan ini ada dua angka sebelum angka eh ada dua nol sebelum angka ya, 0,03. Sedangkan ini hanya satu. Kalau 0,1 atau hanya memiliki
nol satu angka di belakang angka yang lain, ini disebutnya sepersepuluhan. Ya, ini jadi bentuknya yang ini. Sepersepuluhan. Ada angka 10 yang membagi. Kalau yang ada dua nolnya, ini perseratusan. Seperseratusan. Contohnya yang ini. 3/100. Ya, jadi jumlah nol ini adalah menandakan jumlah pada pecahannya juga. Ya, kalau 1000 gimana, Sir? Kalau 1000 otomatis nolnya ada 3. Jadi 4/1000. Oke? Ya, paham ya? Jadi kalau 0,4 ini adalah 4/10. Bentar, Mister coba bikin gambar ini dulu deh, biar tidak pusing. Ya, sebelum kita masuk ke barisan. Ya, kita coba kerjakan. 0,4 itu sama dengan 4/10. Lalu, yang ini, ya kalau kita udah punya angka 10, tujuan yang paling mudah ya, biar nggak terlalu banyak mikir lagi, kita samain aja penyebutnya menjadi 10 juga. Pertama, kita kerjakan yang ini, 3/5, berarti kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara Kali 5 dua. dikali 2 ya. Otomatis yang atas dikali 2, yang bawah juga dikali 2. Berapa hasilnya? 10. 6/10. Berikutnya, ini adalah pecahan campuran, Radit. Pernah mengerjakan pecahan campuran? Diubah ke bentuk pecahan biasa? Pernah ya? Cuma mungkin lupa. Cara pengerjaannya, Radit, jika ada angka ini, operasi yang dari bawah, ini kan ada penyebut. Penyebut ini dikalikan dengan angka bilangan bulat. Ini bilangan bulatnya. Dikalikan. 2 dikali 2, hasilnya 4. 4. Lalu, dari 2, dari hasil perkalian ini, di sini ada operasi penjumlahan. Ingat, yang bawah di sini perkalian, yang tengah sampai ke atas ini penjumlahan. Jadi 2 kali 2 hasilnya 4, 4 ditambah 3 hasilnya, 4. ditambah 3, karena ini angka 3 nih atasnya, 2 tambah 3. 4. Nih, 4. Maksudnya gimana? Oh, ya. kali bawah dulu. Jadi untuk pengerjaan pecahan campuran diubah ke pecahan biasa itu adalah, misalkan Mister tulis ulang ya, terlalu banyak coretan. Ya. Dari 2 ke sini, ini perkalian. Dari sini ke sini, ini penjumlahan. Maksudnya dari sini tuh hasil dari ini nih, biar gak pusing. Nah, dari hasil ini dijumlahkan. Sekarang 2 kali 2 berapa dulu hasilnya? 4. 4. Lalu setelah 4 kita tambahkan dengan angka 3. Hasilnya berapa? 7. 7/2. 2. Ya, jadi Oh, ininya duanya hilang. tetap ya? Ya, 2 yang di bawah sebagai penyebut tetap. Oke, sekarang coba ubah ke bentuk pecahan biasa, Radit. Misalkan kare punya berapa hasilnya? 19/3. Oke, kita cek. 3 kali 4 hasilnya 12. 12 tambah 7, 19. Oke, 19/3. Sip, betul ini. Oke, kita lanjut dulu. Oh, oh. Ya, ini sudah paham ya. Berarti untuk yang 2, 3/2 itu jawabannya berapa? Kita ubah menjadi pecahan biasa. Yang ini kita ubah ke bawah. Jadi hasilnya berapa? 2. 7/2. Oke, 7/2.
ditambah 7 per 2. Apakah sudah bisa kita kerjakan? Belum. Belum. Ada yang perlu disamakan dulu? Iya, ke bawahnya yang dua. Oke, ya Tujuh berarti per- ini dikali berapa? Biar menjadi 10, biar sama. Lima. Oke, dikali 5. Nah, otomatis kalau misalkan keduanya dikali 5 sama dengan berapa? 35/10. Oke, 35 per 10. Sip. Ya, area hapus dulu biar enggak. Oh, oh. Ya, berarti 35 per 10. Ini langsung aja di sini. 35/10. Jadi totalnya sama dengan berapa tadi? Oh, apa? Nah, di sini pecahan kan udah sama nih. Oh, iya. Jadi berapa hasilnya? Kita tinggal jumlahkan saja. 45/10. Oke, jadi jawabannya adalah 45 per 10. Ini bisa disederhanakan nggak? Tahu cara menyederhanakan pecahan? Ya nggak bisa. Sepertinya bisa dibagi dengan angka berapa ya? Yang Salah. keduanya cocok dibagi dengan angka yang ganjil tentunya. Coba kita bagi dengan angka Ya, 5. 45 dibagi 5 hasilnya berapa, Radit? 45 dibagi 5, iya, 7. 7. 7. Kurang tepat. Berapa? Bagaimana ini? Coba berapa ya? 5 kali 10 berapa? 10. 10. 50. 9. Oh ya, Nah, 9. nah, jadi 9 per Bebas. otomatis. 2. Nah, 2. Jadi ini jawaban akhirnya. Ini dia pecahan campuran termasuk merubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa atau mungkin makan merubah bilangan desimal ke pecahan. Silakan ditulis dulu, sudah? Belum. Belum. Ya. Oke. Nah, Oke, sip. Ya. Jadi, kita masuk ke barisan dan deret aritmatika ya. Radit, apakah Radit mengetahui? Misalkan ada soal, wait, karya hapus dulu, Mister hapus dulu, masuk ke dalam materi. Ya, ini jangan, merah, yang pakai ini dulu. Ya, misalkan, Radit perhatikan ya, Karim mau bertanya. Misalkan contoh sederhana ya, misalnya Radit itu punya misi di game. Game yang sering Radit mainin mungkin apa namanya? Minecraft ya. ya. Ya, Minecraft. Kalau Minecraft itu sering login tuh dapat hadiah nggak?
Enggak Nggak, dapat. nggak dapet. Oh, kirain dapat kayak Genshin. Kalau Genshin kan biasanya cuma masuk ke game aja, login aja itu dapat apa namanya? Semacam apa ya? Lupa lagi. Kita anggap aja dapat deh. Biasanya ada Ya. harian tapi macam-macam ya. Ada beda-beda. Login harian itu macam-macam. Kita asumsikan aja ketika setiap masuk game, ya setiap hari dapat 5 koin. Misalkan apa namanya dalam satu hari dapat 5 koin. Ya, berarti gak usah ditulis satunya. Di hari pertama dapat 5 koin, di hari kedua dapat 10 koin, hari ketiga dapat 15 koin. Nah, kira-kira di hari ke-12 itu dapat berapa koin? Maksudnya di hari ke-12 tuh dapat koin berapa? Rumusnya masih ingat? Sip. Coba. 60 Mister. Berapa? 60. 60. Rumusnya pakai apa? UN Ini ya. AR U-nya itu U sama dengan N-nya 12. 12 sama dengan A ditambah N-nya berapa? 12 12 kurang satu. kurang B-nya 1. berapa? B-nya 5. Oke, shift B-nya 5. Sama dengan A-nya tadi lupa diganti. Kita langsung ganti menjadi A-nya berapa tadi? 5. 5 karena untuk A itu adalah angka sudut apa namanya urutan pertama ditambah 11 dikali 5 sama dengan berikutnya berapa? Tambah 55. Oke, 5 ditambah 5 hasilnya 60. Betul sekali. Sekarang cari deret apa namanya deret apa namanya aritmatikanya untuk urutan ke-12. Tahu rumusnya? Nah, Silakan. lupa Mister ini rumusnya. Rumusnya, oke, rumusnya Mister coba berikan SN sama dengan N per 2 ya. Lalu bisa kita gunakan yang pilih ya antara yang ini. Ntar, Mister ganti dulu. A lalu ditambah U ke N ya. Atau SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurangi 1 kali B. Silahkan kerjakan.
Udah bisa? 390. Nah, nah. Oke, kita cek bareng-bareng. Aduh, duh. Untuk rumusnya pakai yang mana, Radit? Yang bawah. Yang bawah ya. Oke, bisa ya. Bisa pakai yang bawah atau yang atas sebenarnya. Jadi, untuk pengerjaannya kita gunakan yang bawah dulu ya. SN. SN-nya itu kita tulis S, N-nya adalah berapa? 12 12. sama dengan N-nya berapa? 12. 12 dibagi 2 dalam kurung 2A berarti 2 dikali 5 tambah N-nya berapa? 12 dikurangi 1 dikali B, betul? Ya. Nah, lanjut. Berarti 12, kita langsung tulis aja 6 ya. 6, Hmm. 10 10. ditambah, ini langsung aja 10. kerjain 11 kali B-nya tuh tadi 5 ya. Lima Harusnya ya. 5, berarti 55 ya. Nah, selanjutnya kita kerjakan 6 ditambah 65. Sama nggak? Iya. 6 dikali 65. Ya. Betul, sama? Sama sama. Oke. Iya, ya. Jadi jawabannya berapa? 390. Tuh. Betul sekali. Sebenarnya lebih mudah yang ini. Ya, karena kita udah tahu UN-nya. UN-nya berapa? 10. enam Oh, puluh. iya. Ya, kita tinggal tulis aja. N per 2. N-nya ganti jadi 12 per 2. Langsung A. A-nya berapa ini? 5 kan? 5 tambah UN. 5 tambah 60. Hasilnya sama 65. Betul nggak? Ya. Lalu 12 dibagi 2, 6. Ya, di sini jadi berubah jadi 6. 6 kali 65. Jadi jawabannya sama, tiga ratus Ini sembilan 90. puluh. Oke, sudah paham? Paham. Ya, ini dia. Sekarang masuk ke... Nah, coba deh. Misalkan Kare belum puas. Soalnya aritmatika yang agak sulitan dikit, gak apa-apa? Apa? Ini Apa? apa namanya? Pecahan. Oh, pecahan. Mau? Ya terserah sih. Oke, kalau mau pecahan, ya kita pahami yang kalau ini terlalu kecil ya. Pecahan aja deh kalau gitu. Masuk ke pecahan. Misalkan untuk deretnya, ya sebentar mana nih? Misalkan di hari pertama, Radit itu dapat sekitar 2. Ini putih lagi. Radit itu dapat sekitar 2 koin. Iya. Setelahnya, Radit dapat sekitar mm, 5 per 2. Lalu, setelahnya Radit dapat sekitar 3. Ya. Lalu, setelahnya Radit dapat dan seterusnya. Ya, ini Mister gak usah tulis langsung, tulis banyak-banyak. Yang penting kelihatan bedanya. Berikutnya, Radit harus mencari tahu bedanya dan dicari suku suku ke berapa ya yang agak sulit. Mau ratusan nggak? Nggak Jangan, ada. jangan, jangan. Cukup cari suku ke 8. Ya, suku ke 8. Ke 8-nya berapa? Lalu dihitung. Deret ke 9 deh. Jangan 9. Suku ke 10 deh. S-nya 10.
Ya, karya tulis di bawah aja biar eh, ada patokan untuk pengerjaannya di presentase yang karya tulis. Terus U8 S10. Pengerjaannya tidak jauh berbeda sama yang contoh di bawah ini. Sir tidak menyangka ternyata Sir yang tulis itu jawabannya ada di sini. Iya. Ya, ini ganti U-nya aja deh. Sebentar, U-nya diganti dulu. Jangan U ke 8 tapi U ke 10 ya, maaf. Ini nanti sama banget. Nanti biar Radit perhatikan contoh yang di situ. U ke 10 ya, untuk SN-nya ke 12. Barangkali Radit mau minum dulu gak apa-apa Radit ya? Barangkali haus. Kali juga, bisa juga sambil minum tadi. Gimana? Sudah ketemu untuk U10-nya? Belum. Oke.
Ya, coba dulu Mister ini. Oke, 10, 10 13/2. 13/2. Apakah betul? Kita cek bersama-sama. A-nya berapa? A-nya 2. B-nya berapa? 10. B B. 1,5. 1 ya, 1/2. B-nya Ya, ya, 1/2. 1/2. Lalu yang kita cari adalah U ke 10. U ke 10 Baik. berarti kita tulis di sini aja ya. U 10 sama dengan rumusnya sama. A-nya adalah 2 ditambah N-nya adalah 10 dikurangi 1. B-nya adalah 1/2. Ya, sama dengan 2. Ya, di sini 10 dikurangi 1 jadi 9. 9 dikali 1/2. Itu jumlahan. Sama dengan 9 dikali 1/2. Jadi jawabannya adalah 9/2. 9/2. Lalu di sini ada 2 tambah 9/2. Nah, jadi jawabannya adalah berapa? Itu 2 disamain dulu nggak? Dijadiin pecahan. Kan? Nah, iya. Di 4/2. Berapa? 4/2. 4/2. Oke. 4/2 tambah 9/2 sama dengan 13/2. Jawabannya betul. Sekarang cari deret ke ini. Apakah bisa ya? Agak sulit sebenarnya karena pecahan. Tapi coba dulu. Rumusnya pakai yang masih ingat? Sn dengan n/2 lalu A ditambah ya UN. Karena kita udah tahu. Tapi UN-nya masih 10 ya? Nggak bisa. UN-nya, Masih 10. UN-nya yang ini nih. Hasil yang ini. Ya itu kan suku ke 10 ya? Hmm? Nggak bisa berarti. Suku ke 10. Kan yang Ya. dicari kan S itu Oh iya, sorry sorry. jumlah. Ya, ya kan? Iya, kalau yang 12 dicari lagi. Tapi biar cepat, Mister coba ganti 10 aja deh. Biar langsung 10. kita, yang penting Mister pengen tahu cara pengerjaan Reddit yang apa namanya, deret ini bisa nggak? Ya, kita gunakan pecahan yang awal kita pelajari tadi. Perkalian pada pecahan, Reddit masih ingat? Ditambah kan? Dikali tetap. Dikali. Bagian atasnya aja. Ya, itu pasti.
Udah ketemu jawabannya? 85/2. Masih bingung sih. Hmm, Coba. coba kita kerjakan bareng-bareng. SN, SN, N-nya berapa? 10 ya. Lalu 10. kita kerjakan langsung. N-nya tadi 10 dibagi 2, langsung aja tulis 5. A-nya berapa tadi? A-nya 2 ditambah dengan UN-nya tadi berapa? 10 ya ini. 13/2. tiga Ini 10. belas per 2. Nah, kita samakan dulu ini. Penyebutnya berarti kalau kita sudah samakan, totalnya berapa? 5 dalam kurung 4 4/2. tambah, enggak, 4/2. iya 4 per 2 ya. 4, kita langsung ganti Iya, aja di sini. 4 per 2. 4 tambah 13 hasilnya 17 per 17. 2. 2. Oke. Setelah ini tinggal dikalikan aja dengan 5. Tesnya. Ya, Nah, 2. atasnya aja. Ini sebenarnya 5 itu sama dengan 5/1. Kalau dikalikan dengan 17 per 2, ini yang bawah tetap dikalikan dengan satu hasilnya tetap 2 ya. Karena angka apapun dikalikan dengan satu tetap dengan angka yang apa namanya semula. Nah, tinggal kita fokus ke 5 dengan 17. 5 kali 17, 5 kali 5, 50, 5 kali 7, 35. Jadi berapa? 85 per 2. Ya, betul nggak? Bener nggak? Hah? Ini benar. Ya. Iya, Jawaban tadi itu berapa? 85 apa 95 tadi? 85. Oh, 85 betul. Jadi jawabannya ini, 85 per 2. Betul, Radit. Ya, oke. Ya, ini dia apa namanya? Mencari deret dan barisan yang apa namanya notasinya berbentuk pecahan. Ya, berarti Radit sudah bisa kan ya? Ya, berarti ini sudah Radit kuasai untuk materi barisan dan aritmatika dan deret aritmatika untuk nilai pecahan. Oke, kita cek ya di materi-materi yang lainnya. Polarisasi ini sisipkan saja. Nah, suku tengah ini juga nanti suku tengah pernah dipelajari? Hmm, Belum ngerti. belum diajarin. Apa Oh, enggak ya? Enggak oh, kayaknya. oh iya. Coba kalau misalkan nanti ya, mungkin pertemuan selanjutnya kita akan sedikit bahas suku tengah. Suku tengah itu rumusnya seperti ini ya. 2 UT ya berarti 2 dikali UT sama dengan A tambah UN atau UT sama dengan 1/2. Ya, jadi apa namanya rumusnya seperti ini. Mungkin nanti kalau misalkan ada waktu ya di pertemuan selanjutnya kita akan bahas suku tengah. Ya, nanti sambil kita contohkan dengan contoh yang real. Oke, Radit mau dikasih PR apa enggak? Boleh. Boleh, mau. Alhamdulillah kalau gitu. PR-nya nanti dikirim lewat WA aja kalau gitu. Cukup 2 Ya, atau ya 2 aja ya. Nanti dikirim, nanti biar misal memastikan apakah Radit sudah menguasai. Dikumpulkan ya, berarti pas pertemuan di hari apa Rabu. kita tuh? Hari Rabu ya, malam Rabu. Rabu malam, malam Kamis. Oke Radit, kalau gitu ya sebelum ditutup, Mister mau minta bantuan untuk mengisi refleksi di Algonova website Algonova. Gimana? Seru nggak kalau udah bisa? Seru-seru. Seru Gampang ya, ya. kan? Jadi pecahan kan kalau misalkan kita dasarnya nggak ngerti, ya otomatis kesananya bakal sulit. Ya, jadi kita pelajari dulu dasarnya. Oke, kita pertemuan keempat ya. Oke, terima kasih. Berarti sekarang udah trigonometri ya. Trigonometri, sin kostan gitu. Tim kostan. Iya. Sudah
Cukup sama memahami. sudut memahami sih Oh, yang sin kostan baru sin kostan. mm. Jadi harus hafal memang sudutnya. Jadi kalau sudut 180 berapa jadi dalam nilai sin kostannya tuh. Belum hafal tapi saya. Memang agak sulit. Oke, ya kita sudah 1 jam belajar. Untuk pertemuan kali ini, Mister cukupkan. Tadi kita lupa berdoa ya. Gak apa-apa lah. Kita ucap hamdalah bersama-sama aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini, Radit. Semoga Radit apa namanya sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar matematikanya. Oke, hari tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.